Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 2102222164. Kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu perkembangan peran teknologi informasi dan komunikasi atau ITC dalam sektor publik. Pada slide pertama menjelaskan mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mengubah landscape sektor publik di Indonesia. TIK menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Semakin banyak pemerintah mengadopsi TIK dalam operasional dan manajemen mereka. Slide kedua menjelaskan sejarah perkembangan TIK di sektor publik, yaitu 1. Awal penggunaan komputer. Penggunaan komputer di sektor publik dimulai pada tahun 1960-an, saat teknologi komputer mulai diperkenalkan sebagai alat bantu administratif dan proses data. 2. Internet dan digitalisasi. Pada akhir 1990-an, perkembangan internet mendorong sektor publik untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai layanan dan informasi. 3. Pemerintah elektronik. Awal tahun 2000-an, konsep e-government mulai diadopsi. Kemungkinan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terpusat melalui teknologi informasi. Pada slide ketiga menjelaskan mengenai manfaat implementasi TIK di sektor publik, yaitu 1. Efisiensi layanan. Implementasi TIK memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan efektif, mengurangi birokrasi dan waktu tunggu. 2. Transparansi dan akuntabilitas. TIK meningkatkan transparansi proses pemerintah, memungkinkan masyarakat memantau kinerja dan anggaran pemerintah secara online. Kemudian yang ketiga yaitu koordinasi dan kolaborasi. Sistem TIK terintegrasi memfasilitasi koordinasi dan pertukaran data antar instansi, meningkatkan sinergi dan kolaborasi di sektor. Selanjutnya itu tantangan adopsi TIK di sektor publik, yaitu A. Kendala anggaran. Sektor publik seringkali terbatas dalam anggaran untuk investasi dan pemeliharaan infrastruktur TIK yang memadai. Tantangan ini harus diatasi untuk memungkinkan adopsi teknologi secara efektif. B. Resistensi perubahan. Adopsi TIK di sektor publik seringkali menghadapi resistensi dari pegawai yang terbiasa dengan sistem lama. Perubahan budaya organisasi dan pelatihan yang memadai perlu untuk mendorong penerimaan teknologi. C. Isu keamanan data. Keamanan data dan informasi sensitif menjadi perhatian utama saat mengadopsi TIK di sektor publik. D. Kompetensi SDM atau sumber daya manusia. Kurangnya kompetensi digital di kalangan pegawai sektor publik dapat menghambat adopsi TIK. Selanjutnya pada slide kelima yaitu menjelaskan strategi efektif penerapan TIK di sektor publik, yaitu 1. Visi dan kepemimpinan yang kuat. Dibutuhkan visi yang jelas dan kepemimpinan yang kuat dari pihak manajemen untuk mempercepat adopsi TIK di sektor publik dan menjamin komitmen organisasi dalam proses transformasi digital. 2. Pembangunan infrastruktur TIK memadai. Ketersediaan infrastruktur TIK yang andal dan terjangkau menjadi prasyarat penting untuk memastikan implementasi TIK yang efektif di seluruh layanan publik. 3. Pengembangan kompetensi SDM. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai sektor publik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan mengelola teknologi secara profesional. 4. Budaya organisasi yang inovatif. Menciptakan budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan dan mendorong inovasi berbasis TIK akan memfasilitasi proses transformasi digital di lingkungan sektor publik. Selanjutnya pada slide ke-6 yaitu peningkatan efisiensi dan transparansi layanan publik. Implementasi TIK di sektor publik telah membawa dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Dengan otomatisasi proses digitalisasi, dokumentasi, dan sistem informasi terintegrasi,
Organisasi pemerintah dapat memberikan layanannya lebih cepat, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. A. Efisiensi. Digitalisasi administrasi dan layanan publik dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat waktu penyelesaian, serta meningkatkan produktivitas pegawai. Hal ini berdampak pada penghematan sumber daya dan meningkatkan kepuasan masyarakat. B. Transparansi. Sistem informasi berbasis TIK memungkinkan keterbukaan data dan proses layanan publik. Masyarakat dapat memantau kemajuan status dan hasil dari pelayanan, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya, pada slide ke-7 menjelaskan tentang kolaborasi dan koordinasi antar instansi melalui TIK. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memungkinkan kolaborasi dan koordinasi yang lebih erat antar instansi pemerintah. Berbagai data informasi dan sumber daya melalui platform digital memudahkan sinkronisasi program dan kebijakan. Hal ini meningkatkan efisiensi layanan publik dan menghindari duplikasi upaya. Integrasi sistem dan aplikasi antar instansi memungkinkan pengambilan keputusannya lebih koordinasi dan berbasis data. TIK juga memfasilitasi komunikasi dua arah yang lebih intensif antar pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, peran TIK dalam pengambilan keputusan di sektor publik, yaitu A. Peningkatan akses data. Implementasi TIK di sektor publik meningkatkan akses dan transparansi data. Kemungkinan pengambilan keputusan mendapatkan informasi yang komprehensif untuk membuat keputusan yang lebih tepat sasaran. B. Analisis cepat dan efisien. Teknologi analitik canggih membantu pemerintah mengolah data besar untuk menghasilkan wawasan yang berharga, mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat dan efisien. C. Keterlibatan publik. Aplikasi TIK memudahkan interaksi dan umpan balik dari masyarakat, sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan preferensi publik dalam proses pengambilan keputusan. B. Pengambilan keputusan kolaboratif. Teknologi kolaboratif dan komunikasi memungkinkan pengambilan keputusan di berbagai tingkat dan bidang untuk bekerja sama, mendiskusikan dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Selanjutnya pada slide ke-9 yaitu menjelaskan mengenai inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Telah mengubah landscape layanan publik di Indonesia. Berbagai inovasi layanan berbasis digital kini bermunculan, meningkatkan aksesibilitas, kecepatan dan kualitas layanan kepada warga negara. Mulai dari aplikasi e-governance, layanan pengaduan online hingga pembayaran digital. TIK telah mendorong transformasi sektor publik menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih dekat dan berdaya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu prospek masa depan peran TIK di sektor publik. Dengan semakin terintegrasinya layanan publik digital, masa depan peran TIK di sektor publik akan semakin krusial. Inovasi teknologi akan terus memfasilitasi transparansi, efisiensi, dan kolaborasi antar instansi. Kemudian pada slide ini menjelaskan kebijakan dan regulasi terkait penggunaan TIK di sektor publik, yaitu 1. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengatur penggunaan TIK di sektor publik. 2. Selain itu, terdapat peraturan pemerintah yang mengatur teknologi aplikasi e-government dan perlindungan data pribadi. 3. Kementerian Kominfo juga menerbitkan rencana induk pembangunan teknologi informasi untuk menjadi arah strategis pengembangan TIK di sektor publik. Yang keempat, berbagai pedoman teknik tersedia untuk menjamin keamanan, privasi dan interoperabilitas sistem TIK pemerintah. Kelima, pemerintah juga menggalakkan sertifikasi kompetensi bagi pegawai publik untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan TIK. Kemudian pada slide 14 menjelaskan mengenai TIK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK
telah menjadi alat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Melalui penggunaan sistem e-government, portal data terbuka, dan aplikasi pengaduan publik, pemerintah dapat dengan lebih mudah menyediakan informasi dan layanan yang akuntabel bagi warga negara. Hal ini memungkinkan adanya pengawasan publik yang lebih efektif terhadap kinerja dan penggunaan anggaran pemerintah. Selain itu, teknologi juga memfasilitasi koordinasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah, mengurangi potensi silo dan duplikasi. Dengan TIK, proses pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih terbuka dan berbasis bukti yang kuat. Selanjutnya pada slide ke-13 yaitu mengenai peluang teknologi baru di sektor publik. Penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan robotika di sektor publik menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Solusi berbasis AI dapat mengotomasi tugas-tugas rutin, sementara robotika dapat mendukung proses operasional yang lebih kuat dan cepat. Kolaborasi manusia-mesin yang efektif dapat membebaskan pegawai pemerintah dari pekerjaan repetitif dan memberikan mereka waktu lebih banyak untuk melakukan tugas yang membutuhkan pemikiran kritis dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian tren perkembangan aplikasi publik berbasis TIK yaitu 1. Aplikasi layanan publik digital. Perkembangan pesat aplikasi seluler yang menyediakan akses mudah ke layanan pemerintah seperti pengajuan permohonan, pembayaran, dan pengaduan. 2. Asistensi virtual terintegrasi. Pemanfaatan asisten virtual cerdas yang dapat membantu warga berinteraksi dengan pemerintah secara mudah dan efisien. 3. Transparansi kinerja pemerintah. Pemanfaatan dashboard data dan visualisasi untuk menyajikan informasi kinerja pemerintah secara terbuka dan mudah dipahami. Selanjutnya, adapun pertanyaan yang dilontarkan atau yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa terkait materi yang telah saya jelaskan, yaitu pertanyaan pertama dari Saudara Ardiansyah dengan NIM 210222162. Dengan pertanyaannya itu, bagaimana implementasi teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga pemerintah? Jawaban saya yaitu teknologi blockchain memungkinkan catatan yang tidak dapat diubah dan terdistribusi secara luas, memastikan integrasi data dan mengurangi resiko korupsi di lembaga pemerintah. Pertanyaan kedua dari Saudara Suhardiman dengan NIM 210222166. Dengan pertanyaannya itu, apa peran kecerdasan buatan atau AI dalam meningkatkan efisiensi layanan publik seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan? Jawaban saya yaitu AI dapat digunakan untuk menganalisis data besar dan memberikan prediksi yang akurat, memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan kualitas layanan seperti diagnosis medis dan profesionalis dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga dari Saudari Anggita dengan NIM 210222158 dengan pertanyaan yaitu bagaimana perkembangan Internet of Things atau IoT telah mempengaruhi infrastruktur perkotaan dan pengelolaan sumber daya publik. Jawaban saya yaitu IoT memungkinkan pengumpulan data real-time dari berbagai sensor, membantu pemerintah dalam memantau dan mengelola infrastruktur, seperti jaringan transportasi, energi, dan air dengan lebih efisien dan responsif. Kemudian pertanyaan keempat dari Saudara Ardi Abdillah dengan NIM 210222185. Dengan pertanyaan yaitu apa dampak yang dimiliki teknologi Big Data terhadap pengambilan keputusan di lembaga pemerintah? Jawaban saya yaitu Big Data memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap tren dan pola dan memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam berbagai bidang seperti kebijakan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional. Kemudian pertanyaan terakhir dari Saudara Rizky Dermawan dengan NIM 210222251 dengan pertanyaan yaitu bagaimana penerapan teknologi cloud computing
dapat mengubah paradigma pengelolaan data dan aplikasi di sektor publik. Jawaban saya itu cloud computing memungkinkan penyimpanan dan akses data yang fleksibel dan scalable, memungkinkan pemerintah untuk menghemat biaya infrastruktur IT dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya jelaskan, yaitu teknologi informasi dan komunikasi TIK telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan di sektor publik. Dari efisiensi layanan hingga transparansi kinerja, TIK telah menjadi enabler penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam melayani warga negara. Akhir kata atau penutup dalam presentasi saya kali ini, yaitu saya ingin meminta terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman mahasiswa, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga presentasi ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang peran krusial teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam peningkatan tata kelola dan pelayanan di sektor publik. Saya berharap informasi yang disampaikan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Sekian dan terima kasih.